Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu di Rahman yang semoga mendapatkan kucuran ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah. Makanya tadi kita sama-sama baca doa syukur yang disampaikan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan doa ini menjadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, insya Allah Bapak Ibu hari Minggu besok akan tinggalkan tanah air Indonesia menuju Mekah dan Madinah, insya Allah. Bapak Ibu berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, suasana hatinya beda dengan berangkat kemanapun juga di Mekah. Silakan Bapak Ibu rasakan suasana hati akan ke Mekah beda dengan ke tempat yang lain. Besok mau ke Singapura, Bapak Ibu sekarang biasa-biasa aja. Tapi besok kalau Mekah, hati mulai deg-degan, makin dekat keberangkatan, makin takut ya oleh makanya. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang tetangga suka takut-takut. Apa kata tetangga, awas tuh kalau umroh di sini tukang mukul di sana, di sini tukang nyubit di sana, dijaga. Bahkan banyak orang yang mau berangkat umroh ternyata pada stres. Stres kenapa? Takut dibales ya oleh makhluk. Mohon maaf Bapak Ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi. Andaikan Allah Subhanahu wa taala paparan model kayak kita, satu dosa langsung dibayar dengan satu bisul aja di muka bumi ini, saya kira kita disulat semuanya. Tapi alhamdulillah Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Para jemaah rahimakumullah, mohon maaf, yang namanya berangkat umroh paling seminggu. Tapi yang namanya beresin koper nggak beres-beres. Itu koper dibuka, dimasukin pakaian, cabut lagi, masukin lagi. Untungnya koper besar belum dibawa kemari. Kalau seandainya koper besar belum dibawa kemari, sampai rumah nanti dibongkar lagi. Nah, para jemaah rahimakumullah, kenapa sih orang mau berangkat umroh hatinya deg-degan, rasa takut muncul?
Karena ternyata orang mau masuk Mekah itu disunnahkan mengucapkan salam. Salam tanah Mekah bukan assalamualaikum. Salam tanah Mekah tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, para jamaah rahimahullah, mohon maaf, talbiyah ini dijawab oleh para malaikat kata Nabi. Dan jawaban malaikat itu ada dua. Yang pertama kata malaikat, labbaika wa sa'daika, silahkan tamu Allah masuk kebahagiaan buat dirimu. Tapi tidak sedikit Bapak Ibu orang yang datang ke Mekah, mulutnya bertalbiyah, badannya masuk tanah haram, bajunya dia ganti dengan baju ihram, tapi malaikat menjawab dengan jawaban yang kedua. Bagaimana jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wa la sa'daika. Kamu apa? Siapa yang manggil ente? Kata para malaikat. Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Raganya masuk ke tanah haram, tapi rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa demikian? Kata malaikat, zaduka haram. Bekal yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram. Ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu Bapak Ibu, saya harapkan sebelum bapak-bapak, ibu-ibu meninggalkan tanah air, mulailah perjalanan ini dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih 2 malam. Silahkan malam nanti Bapak Ibu sholat sunnah taubat. Besok malam Bapak Ibu silahkan sholat sunnah taubat. Minta ampunanlah pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimahullah, maaf Bapak Ibu, ini bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, Pak Bu, sebelum berangkat nanti meninggalkan rumah masing-masing, tolong Bapak Ibu laksanakanlah sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Sholat sunnah safar itu bagaimana? Sholat sunnah 2 rakaat. Bapak Ibu, sholat sunnahnya 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatan lis-safari rakaataini lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah SWT. Bapak Ibu yang mau rahmatullah, rakaat pertama Bapak Ibu setelah baca suratul Fatihah, silakan Bapak Ibu baca surat Al-Kafir. Rakaat yang kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, boleh diganti dengan membaca Qul Hu. Sama. Mohon maaf di majlis taklim saya kemarin nenek-nenek gak hafal Al-Ikhlas, tapi hafalnya. Nah, para jemaah rahimahullah, insya Allah Bapak Ibu akan berangkat pada hari Minggu tanggal 18, insya Allah pada hari Ahad besok tanggal 18 dengan pesawat Garuda yang insya Allah pada jam 11.30 waktu Indonesia Barat pada Bangkok. Bapak Ibu silahkan 3 jam sebelum keberangkatan tolong sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana di bandaranya Bapak Ibu? Pak Bu, di Terminal 3. Di mana Terminal 3 itu kan gede. Bapak Ibu sampai di Terminal 3, carilah restoran namanya Sate Khas Senayan. Nah, kalau sudah ketemu dengan Sate Khas Senayan, Bapak Ibu silahkan kumpul di depannya. Ini bukan di dalam, kumpul di mana? Insya Allah Bapak Ibu boarding pass akan diberikan besok. Kemudian juga paspor juga akan diberikan besok. Insya Allah ya Allah jam-jam 11.30 Bapak Ibu akan terbang ke Jeddah insya Allah. Bapak Ibu saya ingatkan jam 11.30 waktu Jakarta ini belum masuk waktu zuhur.
Tolong Bapak Ibu gak usah sholat zuhur dulu. Kenapa saya tekankan begini? Karena kemarin ada jemaah yang terbang dengan pesawat yang sama, jam yang sama. Pas orang masuk pesawat dia sholat. Saya tanya ke orang itu, Bapak, kenapa sholat? Sholat apa? Dijawab sholat zuhur, Pak Ustaz. Di Jakarta sholat zuhur itu jam 12 lebih 9. Jadi belum masuk waktu zuhur. Kata si bapak itu, nggak apa-apa Pak Ustaz, anak SD sebelum bel dari kelas duluan. Nah, para jemaah rahimakumullah, bagaimana sholatnya? Bapak ibu nanti di atas pesawat silahkan Bapak Ibu sholat zuhur dan asar jamaah takdim. Tentunya dengan tayamum, nanti kita akan jelaskan bagaimana tayamum. Nah, para jemaah rahimakumullah, kenapa saya anjurkan di atas pesawat? Karena begitu landing di Jeddah nanti sekitar jam 17.30, Bapak Ibu, mohon maaf, bisa jadi waktu maghrib udah hampir sampai. Jadi bisa jadi ketika Bapak Ibu antri imigrasi bisa jadi masuk maghrib. Sholat asarnya kelewat jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah lebih baik sholat maghrib isyanya jamaah takdim di atas pesawat. Insya Allah Bapak Ibu, begitu landing di Jeddah nanti, Bapak Ibu akan antri imigrasi. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan tidak ada kendala imigrasinya. Setelah itu Bapak Ibu ketemu dengan conveyor belt. Tas besar Bapak Ibu tidak usah ambil. Tas kecil bagaimana? Kalau tas kecil Bapak Ibu, besok saya anjurkan ketika di bandara tas kecil ini bagasikan aja. Ketemu dengan tugas general, berikan bagasikan aja. Kenapa sebabnya? Khawatir kalau dibawa ke atas nanti kompartemen di atasnya nggak cukup. Karena biasanya mau masuk pesawat suka di sweeping itu apa namanya, koper kecil. Nah di Jeddah nanti ketika koper kecil dia mohon maaf turun, Bapak Ibu kalau bisa diambil silahkan ambil. Tapi biasanya begitu keluar imigrasi langsung disuruh keluar. Roh, kata orang-orang. Kalau ini terjadi, nggak apa-apa, langsung aja keluar para jemaah rahimakumullah. Dan nanti insya Allah ada ruang tunggu di bandara. Ruang tunggu di bandara Jeddah Haji sekarang, terminal Haji sekarang sudah bagus, sudah di-skat, sudah pakai AC. Sambil nunggu yang lainnya proses imigrasi, sambil menunggu tas para jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu silahkan sholat maghrib jamaah takdim lah dengan isya di bandara. Bapak Ibu, insya Allah nanti akan dibagikan makan nasi dan nasi box Bapak Ibu. Lalu insya Allah akan bergerak menuju ke stasiun kereta. Jadi insya Allah kalau sudah siap semuanya, bis akan dipanggil masuk, lalu kita masuk yang mau ke bis dan akan dibawa ke stasiun kereta. Kita belum tahu keretanya jam berapa. Yang pasti Bapak Ibu, kereta cepat di Jeddah ataupun di Mekah di Madinah itu 1 jam sebelum keberangkatan sudah harus berada di stasiun. Itu para jamaah. Kejadian seperti ini saya juga pernah alami Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu ngalamin seperti ini yang harusnya landing Madinah tiba-tiba berubah landing Jeddah. Apalagi kalau kepulangan musim panas Bapak Ibu. Kalau kepulangan musim panas di Madinah itu rawan. Rawannya kenapa? Ya, mohon maaf, haji tahun kemarin dan tahun yang lalu kita delay 9 jam. Bahkan akhirnya terbang tidak bawa koper. Kenapa sebabnya? Karena ternyata di Madinah itu cuacanya lebih ekstrim, Pak. Dan pesawat itu kalau di atas 45 derajat nggak bisa take off katanya tuh gitu kan ya. Jadi emang Madinah itu agak rawan para jemaah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, mudah-mudahan ada orang. Nah para jemaah rahimakumullah, di kereta cepat insya Allah akan sekitar 2,5 jam Bapak Ibu, dan urusan mikot kita nggak mikot sama sekali. Kenapa? Karena mikot kita nanti dari Madinah insya Allah. Nah selama kita menuju ke kota Mekah, tolong Bapak Ibu perpanjanglah baca sholawat. Apalagi di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini jemaah rahimakumullah disebut syahrus sholawat, bulan sholawat. Kenapa sebabnya? Karena di bulan Sya'ban ini turun ayat
yang memerintahkan baca sholawat yang sering dibaca oleh khotib ini, khotib Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini Bapak Ibu turun di bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Salawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai sayyidina salawatnya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu jangan ribut berebut sayyidina. Kenapa sebabnya? Karena saya sering ceramah di masjid-masjid di Jabodetabek, ternyata banyak masjid yang berantem cuma gara-gara itu. Bahkan pernah Pak, saya mau sholat di masjid, masjidnya ditutup. Saya tanya lah sama tukang ojek, Abang, kenapa ini masjid kok ditutup? Gak bisa sholat di dalam. Dijawab yang mau makhluk sama tukang ojek yang mangkal, Pak Haji, maaf, ini masjid ditutup. Kenapa? Karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad diserang sama kelompok yang salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji tadi pada berantem, serem saya lihatnya pada berebut sayyidina. Untuk Pak Haji sama gak pernah sholat. Pakailah baju yang terbaik yang rahimahullah untuk ziarah ke makam Nabi. Bapak-bapak siap nanti akan digiring oleh Ustaz ziarah ke makam Nabi. Nah ketika lewat kubur Nabi, ibu-ibu di belakangnya nanti di luar masjid, silahkan ucapkan salam ke Rasulullah. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa balagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin dari apa? Waduh, gimana ceritanya besok mau ziarah ke makam Nabi, ngucapin salamnya aja nggak apa. Bapak ibu-ibu gak usah kecil hati. Salamlah sebagaimana salam Allah pada Rasulullah. Salam Allah pada Rasulullah itu bagaimana? Bu, Pak, kalau bapak-bapak, ibu-ibu subuh suka kedengaran tarhim. Salah satu isi tarhim itu tidak lain dan tidak bukan salam Allah pada Rasulullah. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nidaa alaika salam. Para jemaah rahimakumullah, ketika mengucapin salam di depan kubur Nabi kita Muhammad SAW, minimal ucapannya assalamu alaika ya Rasulullah. Bapak ibu-ibu, salam ini dijawab oleh Rasulullah. Karena Rasulullah jasadnya sudah wafat, tapi rohnya tidak pernah mati. Karena itu jemaah rahimakumullah, kalau saya habis mengucapkan salam pada Rasulullah, saya yakin betul Rasulullah jawab. Karena itu saya bilang pada Rasulullah, ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau. Umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau. Umat engkau yang belum pernah mendengar suara engkau. Umat engkau yang ditakdirkan Allah terlahir jauh dari masa engkau, hai Rasulullah.
terlahir di tempat yang jauh dari masa Rasulullah. Ya Rasul, saya datang hari ini ya Rasul, tidak lain dan tidak bukan karena rasa cinta saya pada Engkau, karena rasa rindu saya pada Engkau wahai Rasulullah. Tolong ya Rasul, terima cinta saya, kenali saya nanti ya Rasul. Lalu kita bicara lagi, ya Allah, ya Rabbana, di depan kubur Nabi ini hamba akui ya Rabb, tertanamnya keimanan dalam hati saya, adanya cinta pada Rasulullah SAW dalam jiwa saya. Yang menanamkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Karena itu depan kubur Nabi ini, izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya ya Allah. Dengan kesabaran mereka tertanam kecintaan dalam hati saya, terngiang dalam benak saya. Cerewet ibu saya nyuruh saya sholat, galak bapak saya nyuruh saya ngaji. Bahkan kuping saya jadi saksi ya Allah, pernah dijewer ibu saya ketika saya tidak ngaji. Mata diciprati oleh bapak saya ya Allah ketika saya susah bangun subuh. Hari ini ya Allah, kalau bukan karena mereka, mungkin tak akan pernah ada kecintaan dalam hati saya ya Allah ya Rabbana. Karena itu tolong jumpakan orang tua saya dengan kekasihmu Muhammad SAW. Andai di antara ibu dan bapak saya ada yang belum sempat datang ke tanah ini, mengucapkan salam langsung depan kubur Engkau wahai Rasulullah, mereka bukan tidak cinta pada dirimu, tapi mereka berkorban demi saya anak-anaknya. Pak Bu, bicara begini depan kubur Nabi, saya yakin air mata tidak akan pernah bisa tertahan. Jangan harap bapak ibu bisa bergetar hatinya nyebut nama Allah, air matanya akan netes menyebut nama Rasulullah. Kalau mengingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata. Lalu bapak ibu langkah selangkah, di samping makam Nabi ada makam Abu Bakar Siddiq. Silahkan ucapkan salam, assalamu alayka ya Abu Bakrin. Lalu jamaah imalah selesai dari Abu Bakar, langkah selangkah lagi ada makam Umar, ucapkan salam, assalamualaikum ya Umar. Lalu kita bicara ya Allah, Abu Bakar, Umar mendapatkan kemuliaan, mereka wafat dimakamkan di samping makam Nabi. Saya si Helmi ini ya Allah, kalau nanti mati tak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Ya Allah, karena itu tolong ya Allah, kesabaran Abu Bakar limpahkan pada diri saya. Keistiqomahan Abu Bakar berikan pada saya. Keikhlasan Umar tolong ajarkan pada diri saya, sehingga saya berada di istiqomah di jalannya Rasulullah sampai wafat menjemput saya, sehingga ketika wafat saya dikumpulkan dengan mereka ya Allah ya Rabbah. Itulah Bapak Ibu-ibu, yang namanya ziarah itu nyambungkan roh, nyambungkan rohani kita dengan orang yang telah tiada pada zaman, wabil khusus dengan Rasulullah SAW. Dan itulah hebatnya Nabi. Di samping makam Nabi Bapak Ibu, kiri kanannya bukan makam anak istrinya. Bapak Ibu lihat makam raja-raja, kiri kanan makam raja-raja pasti makam anak istri. Tapi Rasulullah meninggal dunia, kuburnya sampingnya bukan kubur anaknya. Walaupun Fatimah Zahra, putri kesayangan Nabi, itu meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia Fatimah sebelum Abu Bakar meninggal, sebelum Umar meninggal dunia. Yang dimakamkan di samping makam Nabi 2 orang sahabatnya. Abu Bakar Siddiq dimakamkan di pundak Nabi, dan Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Rasulullah SAW dengan posisi makam seperti ini. Jadi tengah makam Rasulullah SAW, dari manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sedangkan dari kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah, kenapa di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Dan kenapa di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat saja yang dimakamkan di situ? Bukankah sahabat Nabi itu banyak? Tapi kenapa kalau yang di samping makam Nabi cuma 2 orang sahabat itu aja? Kenapa yang lain yang dimakamkan di situ? 2 pertanyaan ini jawabannya panjang. Jadi kalau saya jawab sekarang sampai semangklit juga nggak beres ya, kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, para jamaah rahimakumullah, insya Allah Bapak Ibu-ibu untuk ke Raudhah, Bapak Ibu-ibu
Untuk ke Raudhah, doakan. Ke Raudhah sekarang harus pakai tasrih. Tasrih itu apa? Surat izin. Dan surat izin ini, Bapak Ibu, maaf, baru diurus, baru boleh diurus kalau jamaahnya sudah sampai di Saudi Arabia. Itu para jamaah rahimahullah. Jadi nggak bisa diurus dari sekarang. Begitu sampai di Saudi Arabia baru bisa diurus Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekarang kalau Bapak Ibu download Nusuki, pakai aplikasi Nusuki, tidak akan dilayani untuk bisa masuk ke Raudhah. Sekarang hanya per grup yang mau rahimahullah, sekarang hanya hanya yang pakai tasrih itulah yang diperbolehkan masuk ke Raudhah insyaallah. Bapak Ibu, tolong doakan mudah-mudahan keluar. Amin ya rabbal alamin. Kita punya waktu 3 hari yang rahimahullah, semoga keluar sehingga Bapak Ibu bisa masuk ke Raudhah, tempat yang tempat yang sering dijadikan sujudnya Rasulullah SAW. Para jemaah rahimahullah, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu waktunya ditentukan untuk masuk ke Raudhah, tolong kumpul tepat waktu. Tidak ada di waktu ditentukan, maaf, tidak ada ulangan untuk bisa masuk ke Raudhah. Itulah para jemaah. Bapak Ibu, saya ingatkan di Madinah sekarang Bapak Ibu sedang musim dingin. Udaranya jemaah rahimahullah sekitar 19 derajat, 20 derajat, 21 derajat, kayak di puncak. Mekah lebih panas, sekitar 23 derajat dan 24 derajat. Karena musim dingin di Mekah Madinah Bapak Ibu, ya. Karena musim dingin ini malamnya panjang, siangnya pendek. Karena malamnya panjang, subuh di Madinah dan di Mekah itu jam 6 pagi. Jadi jam 6 baru azan subuh. Ini kabar gembira buat Bapak Ibu yang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah di Madinah di Mekah gak kesiangan. Kenapa? Karena azan subuhnya jam berapa? Jam 6 para jemaah. Kalau masih kesiangan juga, emang dasarnya keblok. Nah Bapak Ibu, insya Allah di Madinah nanti akan diatur untuk ziarah ke tempat yang bersejarah. Bapak Ibu yang wanita termasuk akan ke Kebul Korma. Jadi urusan oleh-oleh, urusan belanja silahkan bereskan di Madinah. Kenapa? Lebih tenang. Ibu-ibu berangkat sholat zuhur nggak bawa apa-apa, pulang bawa kresek. Asar nggak bawa apa-apa, pulang bawa kresek. 3 malam di Madinah, insya Allah itu yang namanya koper sudah penuh. Sedangkan di Mekah susah waktunya aja boleh ngomong gitu kan ya. 3 malam Bapak Ibu akan di Madinah Al-Munawwarah, hari malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, dan Rabu siang Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah insya Allah. Kemana? Berangkatnya jam berapa Ustaz? Insya Allah pada zuhur. Lalu pada zuhur pagi ngapain? Bapak Ibu, pagi itu pamitan sama Rasulullah. Kata Imam Nawawi, kalau seandainya kita meninggalkan kota Madinah, sebaiknya pamitan sama Rasulullah. Orang kita datang ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi. Kata Nabi, man zaroni ba'da mamati faka'anna mazaroni fi hayati. Siapa orangnya yang berdatang kepada aku setelah aku meninggal dunia, sama dengan datang kepada aku ketika aku masih hidup. Karena itu kalau pulang pamitan sama Rasulullah. Nah, saya datang ke rumah Bapak, begitu Bapak masuk, saya pulang diam-diam, sopan gak kira-kira? Itulah Pak, kalau kita gak pamitan sama Nabi, kata Imam Nawawi gak sopan. Silakan baca fi manasikil haji wal umrah. Pak, gimana cara pamitannya Ustaz? Pagi-pagi besok, hari Rabu, Bapak Ibu akan dibawa, digiring ke belakang Masjid Nabawi, ucapkan salam dari jauh. Setelah itu, Bapak Ibu secara individu masuk ke masjid, sholat duha. Selesai sholat duha, Bapak Ibu ucapkan salam dari jauh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu baca Bapak Ibu ngomong, ya Rasul, saya pamit mau tinggalkan kota Madinah. Ya Rasul, bukan saya tidak rindu pada engkau, bukan saya tidak senang tinggal di kota Madinah ini, tapi waktu jua yang harus memisahkan saya dengan kota Madinah. Ya Allah, saya mohon kepada engkau, tahun depan kalau bisa saya bisa kembali lagi. Kalau bisa tiap tahun saya bisa datang ke Madinah. Kalau engkau tidak berikan kesempatan itu pada saya, tolong wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, para jamaah rahimahullah, pulang ke hotel setelah itu, sebelum kita umroh disunahkan mandi dulu.
Jadi sebelum zuhur silahkan mandi. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Apa yang membedakan dengan mandi biasa? Yang membedakannya cuma satu, yaitu niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Kumis, rambut ataupun bulu-bulu yang lainnya gak rapi, silahkan rapihkan. Bapak ibu-ibu punya wangi-wangian, pakailah wangi-wangian di badan sewanginya. Kuku yang panjang potong, lalu pakai baju ihram. Nanti akan dipraktekkan Ustaz Abdul Rahman bagaimana pakai baju ihramnya. Lalu jamaah rahimakumullah masuk ke Masjid Nabawi, sholat zuhur bersama imam berjamaah. Tapi tolong jamaah takdim dengan asal. Selesai itu kembali ke hotel. Di hotel makan siang. Dan insya Allah jam 1:30 siang hari Rabu besok Bapak Ibu akan tinggalkan Madinah. Semuanya sudah pakai baju ihram. Ibu-ibu baju ihramnya begini pun juga boleh. Yang penting tutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Tapi kalau ini, tolong ibu-ibu pakai manset. Kenapa pakai manset? Karena kalau ihram, kalau tawaf pasti angkat tangan begini kan. Nah kalau nggak pakai manset ngapain? Melorot. Itu jamaah rahimakumullah, tawafnya nggak sah. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ibu-ibu bapak-bapak pakai baju ihram 2 helai, bawahnya disarukan, atasnya selendangkan. Dan saya anjurkan begitu keluar hotel, begitu meninggalkan hotel, tolong bapak-bapak sudah tidak pakai celana dalam. Kenapa sebabnya? Karena sering kejadian. Kenapa saya tekankan begini? Pas mau berangkat ada yang datang Ustaz ke saya. Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Nanti aja ya, saya copotnya di Bir Ali. Pas kita mau niat baru saya copot. Oh, nggak apa-apa Pak. Rupanya di Bir Ali dia lupa. Bisnya ada 2 kayak begini. Saya di bis satunya lagi. Dia berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah di hotel sama-sama. Dia turun dari bis, lihat ke belakang. Di belakang, saya turun dari bis. Pas dia lihat ke belakang, dia lihat muka saya. Pas lihat muka saya, dia baru ingat celana dalam. Dia mau nembak gitu. Dia datang, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Gimana nih? Copot celananya, bayarkan. Karena itu hati-hati Bapak Ibu-ibu. Khususnya ibu-ibu, khususnya bapak-bapak, bukan ibu-ibu, khususnya bapak-bapak. Nanti bapak-bapak, ketika bapak naik ke bis, Ustaz akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Razia bapak-bapak. Insya Allah jamaah rahimakumullah, Bapak ibu-ibu, kita akan berangkat dari hotel kita menuju ke satu tempat namanya Dzulhulaifah. Jaraknya sekitar 7 km. Di situ ada sebuah masjid namanya Masjid Bir Ali. Inilah tempat miqat, tempat starting point orang yang mau melaksanakan umroh ke Mekah harus di situ memulai niatnya. Bapak Ibu silahkan turun dari bis. Kalau mau sempat sholat silahkan sholat di masjid tersebut. Kalau nggak sholat juga nggak apa-apa. Bapak-bapak yang sakit, ibu-ibu yang tidak bisa jalan tidak usah turun. Yang wajib di Bir Ali ini cuma satu, niat, bukan sholat. Nah, kalau ada mau rahimakumullah, setelah Bapak Ibu ada di bis, silahkan kita niat bersama-sama. Kenapa niatnya di bis? Karena dulu Nabi niat di atas onta. Nah, yang mau rahimakumullah niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kalau Bapak Ibu pengen pakai redaksi yang lain, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, niat itu adanya di hati. Hati harus ngomong, saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah niat umroh ini, berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf Bapak Ibu, ini kontrak tidak boleh dibatalkan. Gak boleh itu begitu sampai ke Mekah langsung ngomong, Ustaz, saya gak jadi umrohnya ya. Kenapa? Capek Ustaz? Gak bisa. Harus dilaksanakan. Kalau sudah niat untuk Allah, tidak ada kata mundur.
Maaf, kalau sudah niat umrah ini ternyata Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa dia, maka satu, tetap dimandikan itu mayat. Dua, dikafani itu mayat. Tapi ketika dikafani, baju ihram dia disunahkan menjadi kain kafan. Dua, kepalanya tidak boleh ditutup. Kenapa? Karena dia wafat dalam keadaan ihram, dan nanti kata Rasulullah ketika dibangkitkan di hari kiamat, dia akan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Enak gak kira-kira? Ada yang mau daftar bisa? Para jemaah rahimakumullah, maaf kalau sudah niat umroh ini, ingat argo larangan ihram mulai berjalan. Sebelum niat belum berjalan, setelah niat baru mulai berjalan. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Tolong copot pecinya. Laki-laki hanya menggunakan 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustadz, kemarin saya jalan-jalan ke Tamrin City. Di Tamrin City ditawarin, katanya ini cangcut untuk ihram. Kalau untuk ihram, boleh nggak dipakai Ustadz? Boleh, tapi bayar dam. Lah kok bayar dam? Karena baju ihram itu 2 helai. Kalau pakai itu, Ustadz bagaimana? Saya tuh beser. Maklumlah, udah tua, kretnya sudah dol. Gimana Ustadz? Boleh nggak saya pakai pampers? Boleh, tapi bayar. Itu para jemaah. Laki-laki dilarang menggunakan sendal yang nutup tumit. Tolong kalau besok pakai sendal gunung, diinjek. Tarik. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka cadar. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, odol, permen penyegar mulut, lip gloss, bedak. Apa yang blok-blok tuh? Bukan pakai blok namanya. Sunblock. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kampak, PO, balsam, apitsel, minyak wangi, kayu putih, itu mah bukan wangi tapi bau. Kalau itu boleh dipakai, boleh. GPU boleh. GPU boleh. Karena itu bukan wangi tapi bau, kayu putih bau, bukan wangi. Yang dinamakan tatoyuk itu kan supaya orang wangi kan, gitu kan. Kira-kira kayak putih gitu. Kan kalau misalnya orang-orang nggak ada berhias pakai minyak kayu putih kan. Nah itu yang wangi. Laki-laki dan perempuan dilarang memotong rambut, gunting rambut atau nyabut rambut atau bulu yang lainnya. Hati-hati kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, kecabut bulu hidung satu, kasih sodakoh ke orang. Sodakoh jadi bentukan min siyamin au sodakotin au nusuk, kata Al-Quran. 1 bulu hidung kasih fakir miskin 1 paket makanan. 1 paket makanan itu yang paling gampang bisa makan kaki. Jadi 1 bulu hidung kecabut berapa? 20 real. 20 hidung? 20 real. 40 hidung ke atas motong kambing. Hati-hati. Laki-laki dan perempuan yang rahimakumullah dilarang untuk nyambut-nyambut tanaman, motong-motong tanaman, dilarang bercumbu. Bahkan maaf kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka 1 umrohnya batal, 2 harus motong ontak bukan kambing. Tolong jemaah rahimakumullah, larangan ihram ini dijaga sampai kapan? Sampai nanti tahallul para jemaah rahimakumullah. Insyaallah akan berangkat menuju ke Mekah. Selama di Mekah, selama perjalanan, tolong perbanyak baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu insyaallah sampai ke Mekah, Bapak Ibu akan langsung dibawa ke hotel dulu. Ini hotelnya ada 2, 1 di Fairmont, 1 di Hilton Convention.
Makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu, insya Allah sampai di Mekah akan makan dulu, akan check-in dulu, baru akan dibawa sama-sama menuju ke masjid untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Dan sebelum tawaf, NRA akan memberikan headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga ustadznya nggak usah teriak-teriak, tapi doanya insya Allah bisa kedengaran. Harapannya bisa nambah khusyuk. Cuma saya ingatkan, ini headset bukan souvenir. Tolong balikin. Nah itu dia tuh, Bu, Pak, kalau headset ini sudah menyala, suara ustadz sudah terdengar, maka Bapak Ibu ketika tawaf dan sa'i, satu, boleh mengaminkan doa. Jadi kepanjang tawaf dan sa'i, amin, amin, boleh. Dua, matikan headsetnya, doa sendiri silahkan. Tiga, boleh juga ngikutin doa ustadz. Allahumma, silahkan ikuti Allahumma. Tapi kalau ngikutin doa ustadz, hati-hati. Kenapa sebabnya? Karena kemarin saya bawa rombongan 45 jamaah, Pak. Mereka semangat semuanya ngikutin doa saya ketika tawaf dan sa'i. Allahumma, mereka langsung ngomong Allahumma dengan semangat. Tiba-tiba pas putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjak orang Turki. Pas keinjek, Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak Allahumma, aduh. Saya tanya Bapak, kenapa doanya pakai aduh? Ustadz kita dengar, Ustadz doanya Allahumma. Siapkan diri kita semuanya. Masuk ke Masjidil Haram. Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikrami. Kita masuk masjid Jamarin Allah, Ka'bah mulai kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan depan kita, kita baca doa Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wazid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw iqtamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan. Tatap itu Ka'bah sambil ngomong, ya Rabb, makasih ya Rabb. Ini saya Helmi, umat Rasulullah SAW. Terima kasih kau berikan rezeki saya bisa sampai kemari. Saya bisa kemari bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekayaan saya, tapi kau yang berikan kemudahan, kau yang takdirkan saya ya Allah Rabbana. Saya lahir tidak bawa apa-apa ya Rabb. Ketika saya nikah pun juga gak punya apa-apa ya Rabb. Tapi kau takdirkan saya datang kemari, makasih ya Allah Rabbana. Ketika saya datang rumahmu yang suci ini, terbayang wajah ibu dan bapak saya. Andai di antara ibu dan bapak saya ada yang belum sempat datang ke Mekah ini, bukan mereka melanggar, mereka tidak mau ya Rabb. Bukan mereka tidak mau menurut perintah Engkau, tapi mereka berkorban demi saya, anak-anaknya. Kalau angkat derajat mereka ya Allah Rabbana. Kalau sudah tenang, baru kita laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf itu ngelilingin Ka'bah. Kata Nabi, tawaf itu kayak sholat. Jadi kalau sholat harus punya wudu, tawaf harus punya wudu. Batal wudunya bagaimana? Berhenti tawafnya, wudu dulu, lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Ustaz, wudunya kemana? Keluar masjid? Gak usah. Di mana dong? Di pinggiran tempat tawaf ada tempat wudu. Ustaz, bagaimana kalau di Jakarta kita yakin sentuhan laki-laki dan perempuan itu batal wudu? Ketika tawaf, yakinkan gak batal. Kenapa sebabnya? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita gak beres-beres. Putaran pertama disenggol orang India. Ustaz, wudu dulu Ustaz, wudu dulu. Selesai wudu, keinjak orang Turki. Baliknya, daripada gak beres-beres tawafnya, mendingan yakinkan tidak batal. Tapi kalau balik ke hotel, batal. Tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong yang muda-muda selfie-nya tahan dulu. Kenapa sebabnya? Karena banyak kejadian. Baru bismillah, Allahu Akbar, belakangi kiblat, cetrek, potong.
Habis itu bikin status Instant Story Ka'bah putaran pertama. Masya Allah. Yang begitu belakangan. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Maaf kalau di sudut Hajar Aswad ya Allah. Ya, kita mulai tawaf. Sunnahnya kita ngadep Ka'bah dulu. Tapi masalahnya kalau ngadep Ka'bah begini 1 detik aja, di belakang orang udah desek. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Karena itu nggak usah berdiri begini. Sambil jalan aja kita angkat tangan dan berkata Bismillah, Allahu Akbar sama-sama. Gak usah begini, Bismillah, Allahu Akbar. Gak usah begitu ya. Pak Bu, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, istilam, salam dari jauh. Karena itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Para jamaah rahimahumullah. Kenapa sebabnya? 1, karena yang namanya sekarang Pak Bu, yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah itu buat bapak-bapak yang pakai baju ihram. Kalau ibu-ibu mah gak ketahuan ihram atau enggaknya. Kalau bapak-bapak ketahuan pakai. Yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya bapak-bapak yang dipakai baju ihram. Bisa dibayangkan desek-desekan nyium Hajar Aswad pakai baju ihram, nggak pakai daleman. Ketarik bawahnya, kiamat sugro ya mau 50 gitu kan. Kan itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Juga jangan kejadian seperti sebelum pandemi. Pas sebelum pandemi Pak, saya masuk masjid jam 12 malam. Tiba-tiba ada bapak-bapak keluar dari masjid, pakaiannya berantakan, kancingnya copot semuanya, sakunya sobek, rambutnya aut-autan. Saya tanya, Bapak dari mana itu aut-autan kayak begitu? Bapak bisa tawuran? Enggak Pak Ustaz. Dari mana Bapak kayak begitu? Dijawab, Ustaz, saya habis cium Hajar Aswad. Lah kok bisa? Ustaz, desek-desekan saja. Udah deket ke Hajar Aswad, tiba-tiba orang ini desek sebelah kiri. Saya pukul perutnya, dia mundur ke belakang. Udah deket lagi Ustaz, kepalanya desek. Saya sikut kepalanya, dia mundur ke belakang Ustaz. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka. Saya ciumin lama betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad lewat jalur yang haram para jemaah. Padahal nyium Hajar Aswad itu sunnah. Tawaf ini tidak ada doa yang wajib dibaca. Yang sunnah dibaca ketika tawaf cuma tasbih subhanallah bareng-bareng. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Kecuali begitu sampai rukun Yamani. Rukun Yamani itu 1 sudut sebelum Hajar Aswad. Sunnahnya disentuh ke rukun Yamani. Tapi maaf, desek-desekan untuk jentuh itu. Yang kedua, sekarang rukun Yamani, sekarang Ka'bah disiram minyak wangi. Kalau nyentuh itu, wangi ke tangan kita? Biar tambah bangga. Cukup angkat tangan, tapi nggak usah kita. 7 putaran berawal dari Hajar Aswad, berakhir di mana? Di Hajar Aswad. Kalau selesai 7 putaran berakhir di Hajar Aswad, silahkan doalah di tempat yang paling mustajab. Sunnahnya doa di Multazam. Mana Multazam itu Bapak Ibu lihat Hajar Aswad sampingnya pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itulah yang namanya Multazam, tempat munajatnya Rasulullah, tempat munajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini Ibrahim doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Di sini Nabi Adam alaihissalam munajat, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal maqdirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'ali. Di situ para anbiya munajat, silahkan doa di situ. Kalau bisa nempel di Ka'bah bagus, bergelantungan di pintu Ka'bah silahkan. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah. Doalah di situ. Saya kalau mimpin tawaf dan sa'i, selesai tawaf saya mimpin doa di situ. Selesai mimpin saya katakan Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Terus
Saya mundur ke belakang, ngeliatin mereka doa. Tiba-tiba saya pernah, begitu saya mundur ke belakang, saya lihat ada ibu-ibu yang gak doa di multazam. Yang banyak doa, bahkan yang banyak yang meneteskan air mata, dia mah gak doa. Dia mah ambil buku dari tas, bukunya dibuka sebentar, ditutup lagi, lalu diangkat-angkat tuh buku. Di multazam orang mau nangis doa, ngadu sama Allah. Dia mah begini, ngangkat-ngangkat buku. Saya deketin bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu multazam, tempat yang paling mustajab. Multazam itu artinya pasti. Doa di sini pasti dikabulin. Ibu doa bukan ngangkat-ngangkat buku. Dijawab sama si ibu Ustaz, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Nah tadi saya mau baca satu-satu, pusing ya udah saya angkat tuh buku, saya ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya pusing baca satu-satu, engkau aja yang baca satu-satu, jangan dipraktekin besok. Bapak ibu-ibu, kalau dititipin doa, duduk di Masjid Nabawi, duduk di Masjid Haram, baca satu-satu, itu amanah. Setelah itu Bapak ibu-ibu beres doa di situ, silahkan datanglah ke sekitar makam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Datanglah ke makam Ibrahim, munajat di situ, doalah di situ, salatlah di situ, salat sunnah tawaf 2 rakaat. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Usolli sunnatat tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Mulut berkata dengan bahasa Arab, tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat sunnah tawaf, silahkan duduk lagi di makam Ibrahim yang rahmatullah. Sekitar makam Ibrahim tempat mustajab juga. Habis itu silahkan cari air zam-zam. Saat begitu dapat air zam-zam, ngadep kiblat yang rahmatullah untuk minumnya. Kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam tergantung niat apa kita minumnya. Kita minum air zam-zam bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Kenapa diikuti? Saya nggak nyuruh. Bapak ibu ngadep kiblat. Nih doanya, ngadep kiblat, doanya boleh sambil berdiri. Kenapa? Karena Ibnu Abbas ngasih Rasulullah minumnya sambil berdiri. Air zam-zam tuh sambil doa, Allahumma bareng-bareng. Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ngadep kiblat, sunnahnya minumnya 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Haus. 1, Haus banget. 2, 3. Nambah lagi. Makruh kalau minumnya kayak begini. Haus. Bukan aus, nyontoin. Nah, para jemaah rahmatullah, habis minum air zam-zam, silahkan Bapak Ibu cari tempat saya. Bapak Ibu, sa'i jemaah rahmatullah rukun umroh. Jadi kalau tidak dilaksanakan umroh kita tidak sah. Sa'i dari Sofa menuju ke Marwah. Jarak Sofa Marwah sekitar 400 meter. Kalau kali 8 berapa? 2,8 kilo. Sanggup? Sanggup? Ustaz, kaki saya sakit, Ustaz. Gak bisa jalan panjang. Gak usah kecil hati. Di Sofa itu banyak orang-orang Arab nyiapin jasa dorongan. Silahkan pakai jasa dorongan orang Arab itu. Tapi biasanya kalau yang dorong orang Arab itu ngedorongnya nggak pakai rem. Ustaz, saya takut didorong nggak pakai rem. Gak usah kecil hati. Lantai 2 ada skuter, pakai skuter aja.
Yang pasti sa'i tidak wajib punya wudu. Jadi kalau batal wudu bagaimana? Lanjutkan saya ini, nggak masalah. Sa'i dari Safa menuju ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Safa dihitung 2. Safa ke Marwah 3. Marwah ke Safa 4. Safa ke Marwah 5. Marwah ke Safa 6. Safa ke Marwah 7. Jadi mulai dari Safa, tujuannya di mana? Di Marwah. Para jamaah rahimakumullah, Safa tempat mustajab, Marwah tempat mustajab. Sempatkan doa di sini. Bapak Ibu, antara Safa dan Marwah ada lampu hijau, namanya Batnul Wadi. Batnul Wadi itu apa? Pusatnya dari lembah. Dulu Hajar meletakkan putranya Ismail dekat Ka'bah. Naik ke atas ke Safa, lihatin anaknya. Jalan ke Marwah, lama-lama jalanan turun. Pas turun dia nggak bisa lihat anaknya, khawatir terjadi sesuatu di situ, dia lari. Di tempat lari itu dikasih lampu hijau sekarang. Laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Sambil lari kecil, sunnahnya kita baca doa. Rabbighfir lana, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah al-a'azzu al-akramu. Selesai di Marwah yang ke-7, silahkan tahallul, ambil gunting sendiri juga boleh. Selesai proses umrah, selesai larangan-larangan boleh dilaksanakan apapun yang boleh. Dan tetaplah Bapak Ibu, insya Allah 4 malam di Masjid di Mekah. Ibadah terbaik di Masjidil Haram itu ada 3. 1 Bapak Ibu tawaf, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Cuma ngeliatin Ka'bah aja Bapak Ibu, insya Allah dapat 20 orang. Nah, jamaah rahimakumullah, di Mekah nanti insya Allah akan diatur untuk keliling kota. Akan datang ke masjid, ke Arafah, ke Musdalifah, ke Mina tempat haji, juga sekaligus yang mau umroh yang kedua, insya Allah kita akan ngambil miqat. Jadi kalau umroh yang kedua kali kita sudah berada di Mekah, Bapak Ibu, kita nggak bisa niat di Masjidil Haram, harus keluar dulu cerita Haram. Salah satunya adalah Ji'ranah. Insya Allah kita akan ke situ. Yang mau umroh yang kedua, pakailah ihram dari rumah masing-masing. Baju ihram dari hotel kita sampai ke Ji'ranah, nanti niat umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Kalaupun kita mengumrohkan orang lain, insya Allah nilai pahala kita nggak dikurangi oleh Allah. Cuma satu niat umroh untuk 1 orang, nggak boleh dirapel. Gimana caranya? Labbaik Allahumma umratan an abi, misalnya. Niat saya umroh untuk bapak saya. Bapaknya mungkin sudah meninggal dunia atau sudah uzur, boleh diumrohkan. Para jamaah rahimakumullah, kalau bapak yang diumrohkan, ibu yang diumrohkan, tidak disebutkan namanya nggak apa-apa, karena bapak dan ibu mah pasti. Tapi kalau sudah kakek nenek, tolong sebutin namanya. Kenapa? Karena kakek ada 2, kakek bapak, kakek ibu. Kalau niatnya saya niat umroh untuk kakek saya, itu malaikat mesti nungguin kakek yang mana? Maaf, bercanda jamaah rahimakumullah. Nah, Bapak Ibu, kalau bapak umroh lagi, silahkan ke Ji'ranah, ke Tan'im. Tapi mohon maaf kalau ke Tan'im, kalau mau umroh yang ketiga, keempat dan seterusnya, itu naik taksi sendiri para jamaah. Insya Allah, Bapak Ibu, kepulangan nanti akan dari Jeddah. Sebelum meninggalkan kota Mekah, tolong laksanakan tawaf wadah terlebih dahulu. Itulah para jamaah. Dan Bapak Ibu, insya Allah, Bapak Ibu akan Jumatan di Mekah. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan pulang ke tanah air Indonesia lewat Jeddah. Dan sebelum meninggalkan Mekah, tolong tawaf wadah terlebih dahulu. Yang sakit bisa didorong. Udah nggak bisa ongkos lagi untuk dorong, nggak masalah, sakit. Yang haid tidak usah tawaf wadah dan tidak bayar. Orang yang malas-malasan tawaf wadah, maaf, bayar dam atau kambing. Itulah kira-kira, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan pada Bapak Ibu. Bapak Ibu, insya Allah hari Minggu akan berangkat. Maaf saya tidak mendampingi rombongan ini. Kenapa? Karena saya baru pulang minggu yang lalu. Jemaah yang akan berangkat insya Allah Ustaz Abdul Rahman.
Bapak Ibu, dia akan mendampingi Bapak Ibu nanti di sana dengan dokter ya saya. Ada dokter siapa? Asmi nanti akan mendampingi Bapak Ibu. Mudah-mudahan di sana Bapak Ibu akan ketemu dokter. Ya kan? Amin ya robbal